Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di rumah. Eh, Buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Buat kalian yang tetap setia di channelku, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe-nya di akhir video. Kali ini ada sedikit yang beda karena sejujurnya aku ada di pekarangan rumah guys, gitu ya kan, cari suasana baru aja gitu ya kan, biar kalian tuh nggak bosen liatnya. Terus kita coba lihat ya, kalau sayangnya nggak bisa diiniin sih, tapi yang pasti ini aku di belakang rumah gitu ya kan. Dan kali ini waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya kan. Tapi kali ini nggak sambil makan, nggak sambil ngapa-ngapain, cuma lagi nongkrong aja di belakang rumah gitu guys. Well guys, seperti yang kalian tahu, kalau aku kan bekerja di nursing home atau di rumah perawatan lansia atau di aged care. Nah, di sini tuh fasilitas gitu ya kan, dimana itu kita merawat banyak lansia di situ. Dan itu tuh seperti yang di video sebelumnya, itu tuh konsep perawatan itu seperti rumah sakit gitu guys. Jadi setiap kamar itu diisi oleh satu pasien atau satu lansia. Maaf. Lalu ada juga yang kamar double itu biasa diisi oleh pasangan lansia, jadi suami istri di situ, yang memang mungkin mereka mau dirawat secara bersamaan. Lalu kalau ditanya suka dukanya tuh gimana gitu ya kan, jujur aja kalau dukanya itu adalah kadang kita ketemu sama lansia tuh yang agresif, yang suka marah-marah, yang maunya tuh yang nggak sabaran guys. Sedangkan kita di situ dalam satu unit itu ada 30 lebih residents, dan itu cuma ada 3 asisten perawat dan 1 perawat. Dan bisa kebayang dong kalau pagi hari kita nyiapin mereka untuk sarapan, sampai nanti di siang hari kita nyiapin mereka untuk makan siang gitu. Dan mereka itu banyak juga yang memerlukan bantuan asisten, ada yang butuh 2 asisten atau 1 asisten untuk bantu mereka dalam melakukan kegiatan seperti toileting, berpakaian, dan lain-lain, seperti yang di video-video sebelum yang sudah aku sampaikan. Nah, dukanya itu yang tadi aku sampaikan, kadang dapat yang agresif, dia marah-marah gitu. Terus ada juga agresifnya tuh sampai ada yang mau mukul loh ya, mukul terus meludah, jadi ngeludahin kita gitu. Dia sebenarnya gini ya, itu tidak dibenarkan, tidak ada yang suka juga diperlakukan seperti itu. Tapi balik lagi, karena mereka tuh dalam kondisi yang frustasi, tidak bisa menyampaikan apa yang mereka mau, terus mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau, ditambah lagi dengan kondisi mereka yang sudah pikun atau demensia gitu. Jadi ada beberapa minggu lalu sempat kejadian. Jadi ketika aku mencoba untuk menolong si lansia tersebut untuk duduk gitu, jadi dia tuh nggak suka gitu, dia nggak mau gitu dari lantai. Kita coba untuk support dia berdiri dan duduk di kursi, dia tuh nggak mau, menyangka itu, mengira kalau aku dan temanku itu akan menyakiti dia gitu. Jadi dia marah, emang kondisi moodnya juga lagi kurang bagus, dia marah, dia mau pukul. Lalu sempat juga jadi
dibilang dia mau meludah tapi jatuhnya kayak nyembur gitu loh guys, walaupun memang nggak banyak, tetap kesembur guys. Well, jadi itu salah satu dukanya sebenarnya. Terus selain itu juga kadang ada juga nih lansia tuh balik lagi ya, ini karena kondisi mereka juga sudah pikun, dan seperti yang kita ketahui orang tua lansia itu akan kembali lagi perilakunya seperti anak-anak. Jadi ini adalah fase-fase yang memang apa ya, agak tricky, agak apa ya, challenging lah gitu untuk aku gitu kan. Karena memang beda, di satu sisi kalau kita tahu mereka itu anak-anak gitu, masih anak-anak, tapi di sini posisi lain itu orang udah tua gitu loh, tapi kondisinya mereka berperilaku seperti anak-anak. Kadang ada rasa kesel, itu normal, pasti namanya manusia ya. Terus mau marah juga, tapi balik lagi biasanya tuh kita langsung, kalau udah ada lansia yang agresif kayak gitu, kita langsung nggak maksud tinggalin ya, kita minta teman lain untuk gantian gitu, gantian untuk kita over dulu nih kerjaannya ke teman kita yang lain untuk bantu kita nenangin diri dulu kalau memang kita merasa emosi banget atau apa gitu. Atau juga biasanya teman kita tuh pasti nanya nih ke kita kondisinya, kamu baik-baik aja kan, oke kan, terus bantu kita gitu. Itu sedikit meredakan ya, meredakan sih sebenarnya, membantu banget supaya kita teralihkan, oh iya balik lagi gitu ke fokus kita bahwa kita ini, kerjaan kita ini adalah bagian dari resiko kita, tapi balik lagi kita harus menempatkan diri kita sebagai prioritas yang utama gitu. Kalau mereka udah benar-benar agresif, kita lebih baik mundur, jangan sampai kita tersakiti. Jadi kalau kalian yang kena laki-laki hidung belalang, jangan sampai membiarkan diri kalian malah tersakiti dengan cuma-cuma ya, lebih baik mundur. Malah ngawur kemana-mana. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi strategi kita adalah ketika mereka udah mulai agresif atau apa, kita panggil teman lain untuk minta bantuan, lalu juga kita step back. Jadi kita mundur aja daripada kita kena sasaran amarah mereka gitu. Terus selain itu balik lagi, kalau dulu kerja di sekolahan gitu, pasti ada aja nih anggota keluarga atau orang tua tuh yang kadang susah ya diajak diskusi, dalam arti mau menang sendiri dan maunya tuh pihak sekolah mendengarkan apa mau mereka aja gitu. Dan ternyata di fasilitas ini pun sama gitu, dukanya itu kadang ada pihak keluarga yang tidak mau mengerti atau kondisi, jadi maunya tuh perfect aja, semua servis harus diberikan secara cepat dan tepat gitu. Padahal kita itu tugasnya menjaga banyak, lebih dari 30 residence, dan itu benar-benar kadang mereka tidak langsung kita tolong gitu. Dalam arti gini loh, mereka butuh ke toilet, kita nggak bisa dong langsung, yang ini kita lagi handle, yang satunya kita lagi handle gitu ya kan, kita nggak bisa yang langsung tiba-tiba datang ke sana. Jadi kita nunggu yang satu selesai baru datang ke yang satu gitu loh. Jadi memang nggak bisa langsung secepat itu, karena balik lagi kita bukanlah asisten pribadi, kita bukan asisten pribadi. Jadi memang harus mengikuti prosedur yang ada di fasilitas yang manajemen telah buat. Itu aja sih palingan. Terus kalau sukanya adalah apa ya, banyak ketemu teman-teman baru kalau aku, terus banyak dapat pengalaman bagaimana mengoperasikan alat-alat yang bisa bantu mereka dalam mobilitas mereka gitu, dalam bantu mereka bergerak gitu kan, kayak sling, terus apalagi tuh yang bantu dia kayak walkie gitu ya kan.
terus wheelchair, terus pokoknya banyak lagi deh guys, terutama tuh mereka yang butuh-butuh full assist, yang mereka beneran udah mobilitasnya tuh udah stuck di situ, memang bener-bener butuh alat untuk kita bantu pindah dari kursi ke tempat tidur gitu. Jadi itu sukanya di situ. Jadi aku bener-bener belajar bagaimana mengoperasikan alat-alat bantu tersebut. Pokoknya terus juga prosedur dalam membuang sampah gitu ya kan, sampah-sampah yang memang sampah-sampah rumah tangga sama sampah-sampah ya bagian dari sampah kesehatan gitu loh, bekas-bekas diapers, terus bekas-bekas apalagi obat-obatan gitu, terus sarung tangan gitu. Aku benar-benar belajar hal-hal tersebut gitu, dan masih banyak lagi sih sebenarnya gitu. Well, jadi gitu sih. Dan selain itu, kalau di video sebelumnya aku cerita aku apply untuk pengajuan cuti 4 minggu, dan ternyata pengajuan aku di approve. Mereka berarti akan menggaji aku walaupun aku tidak bekerja, karena memang ada pertanyaan tersebut, dan mereka akan tetap menggaji aku walaupun aku tidak bekerja, mengikuti memang berapa banyak jam kerja aku biasanya setiap minggunya gitu, dan itu akan dibayarkan sesuai dengan jadwal, karena aku memang mintanya dibayarkan sesuai dengan jadwal, tidak minta di awal dibayarkan gitu. Well, jadi segitu dulu cerita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, bye bye guys.